Melanjutkan chapter sebelumnya, di sini ayah dari Yeyun pun dengan keadaan yang sangat lemah. Ia pun mencoba untuk menyapa putranya yang akhirnya kembali pulang ke rumahnya. Yeyun, akhirnya kau pulang ke rumah. Ayah senang karena kau baik-baik saja. Sementara itu, Yeyun yang melihat jika kondisi ayahnya terluka sangat parah. Ia pun segera bertanya pada Paman Wu. Paman Wu, apa yang terjadi? Mengapa ayahku terluka parah seperti ini? Dengan sigap, Paman Wu pun mencoba untuk menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Jadi begini Tuan Muda, izinkan aku memberitahu Anda apa yang terjadi. Setelah Anda diracuni, Master berusaha keras untuk mencarimu, mencarikan penawar untuk racun yang kau derita. Dia terluka parah kali ini karena dia memasuki rawa berkabut yang berbahaya untuk memusnahkan binatang iblis di sana. Yang pada akhirnya dari pertarungan tersebut, Master pun pulang sudah dalam keadaan yang seperti ini. Sepertinya umurnya tidak akan lama lagi. Lalu kemudian ayah dari Yeyun pun batuk. Berhenti membicarakannya. Cepat bawakan ramuan misterius itu dengan cepat kemari. Aku ingin putraku segera pulih kembali. Singkat cerita, Paman Wu kemudian memberikan sebuah ramuan kristal berwarna hijau kepada sang master, yang dimana master itu pun langsung memberikan pada putranya Yeyun. Yeyun, ini ambillah. Kamu seharusnya bisa menghilangkan racun dalam tubuhmu 30% setelah kau memakan pil ini. Sekarang cepat makanlah nak. Nanti aku akan mencari lagi sisanya untuk mengeluarkan racun dari tubuhmu sehingga racun itu benar-benar sepenuhnya akan hilang. Yeyun pun berpendapat ramuan misterius ini adalah ramuan lapisan kedua. Efeknya mengangkat racun dan meningkatkan level kultivasinya. Ini memang sangat bagus untukku, tapi aku sekarang sudah tidak lagi memerlukan ini ayah. Tapi aku sudah susah payah mengambil ini untukmu. Sudahlah ayah, aku akan menemukan cara untuk menghilangkan sisa racun dalam dirimu. Yeyun, percaya saja, ini tidak membahayakan dirimu. Ayah, kau benar. Tapi apakah ayah benar-benar mempertaruhkan nyawanya demi ramuan misterius yang hanya menghilangkan 30% racun dalam diriku? Yun-er, jangan bingung, ambillah sekarang. Sembari ayahnya batuk, ia pun memaksa untuk Yeyun segera memakan pil ramuan obat itu. Yeyun lalu berpendapat, cinta ayah kepada anaknya diberikan sangat tulus kepada pemilik aslinya. Tidak ada pamrihnya. Ayah, aku sangat berhutang budi padamu atas perlakuan ini. Kalau begitu kurasa sekarang waktunya aku membalas semua jasa baikmu. Yeyun pun segera mengeluarkan sebuah teknik yang baru saja ia dapatkan, dan ia pun segera mengusapkannya ke dada sang ayah. Ayah Yeyun pun terkejut. Hari ini kenapa ada sedikit perubahan? Yun-er, mengapa tingkat kultivasimu meningkat begitu pesat? Ayah Yeyun pun keheranan, karena jika menurut dirinya semua ini tidak akan pernah mungkin terjadi, mengingat racun itu sudah pasti menghilangkan kultivasi dari Yeyun. Tapi faktanya, ia malah berkultivasi lebih pesat dari sebelumnya. Apakah kamu membantuku menyembuhkan luka ini? Ayah, aku telah tercerahkan oleh seorang master dan racun di tubuhku telah terangkat. Aku juga telah mendapatkan kembali kultivasiku ayah. Tak hanya itu ayah, bahkan sekarang aku sudah berada pada tahap ke-9 dari body tempering saat ini. Ayah, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Aku punya banyak ramuan penyembuh di sini. Ayah akan pulih setelah meminumnya. Jadi ambillah ayah. Ini aku rasa cocok untuk memulihkan kembali dirimu. Lalu ayah Yeyun pun menerima sebuah ramuan pemberian dari Yeyun. Mereka pun lalu terkejut. Ayah Yeyun dan juga Paman Wu maksudnya. Apakah Master itu memberimu ramuan ini juga? Aku rasa tidak mungkin Tuan Muda. Tuan Muda, dari mana kau mendapatkan semua ini? Yeyun pun lalu mengerutkan dahinya. Tidak, bertemu saja tidak. Jadi Patriark Sialan itu mana mungkin akan memberikan ramuan ini cuma-cuma untukku. Aku menggeledah perbendaharaan Ye Chan, tapi aku juga tidak melewatkan hal yang tidak seharusnya aku lewatkan. Maksudmu Tuan Muda,
Tidak hanya itu, aku juga menghancurkan Dantian Yekun, membuatnya tidak bisa untuk berkultivasi mulai sekarang. Ya, mungkin selamanya. Semua orang pun terkejut mendengar pengakuan dari Yeyun kali ini, karena menurut mereka, apa? Kamu menggeledah pembendaharaan Patriark Agung, dan kamu juga menghancurkan Dantian Tuan Muda Kun. Tuan Muda Yun, pergi sekarang untuk menyerang kekuatan keluarga leluhur tanpa memikirkan konsekuensinya. Master akan sangat marah padamu. Kau ini mencari penyakit saja. Akan tetapi, di saat semua orang panik, ayah dari Yeyun pun seakan membelanya. Ia pun tertawa dengan bangga atas apa yang telah Yeyun perbuat tadi. Bagus sekali, bocah. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan sesuatu yang luar biasa selama aku pergi, seperti yang diharapkan dari anakku. Anakku sangat luar biasa sekali, dan aku sangat bangga memiliki anak sepertinya. Tak hanya itu, badanku pun seakan sudah kembali bugar setelah racun itu menyerap dan menggerogoti tubuhku. Yeyun, kau sangat hebat. Namun sepertinya Paman Wo dan juga penjaga di sana, mereka pun tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh sang master. Master, ini bukan waktunya untuk memujinya. Sekarang cepat cari cara bagaimana agar Patriark Agung tidak murka kepada kita. Sudahlah, kalian diam saja. Namun Yun-er membuatku sangat bangga. Putra Ye-chan menjadi cacat. Dia tidak akan bisa berkultivasi untuk selamanya. Dan dia juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang, Ye-yun. Meskipun aku adalah kepala keluarga Ye, aku telah diasingkan oleh Ye Changye selama bertahun-tahun karena kultivasiku mengalami stagnasi pada tahap pertama ranah Kibolt. Dan itu alasannya kenapa aku ada di tempat ini. 5 dari 8 leluhur memutuskan untuk memihaknya. Mereka mungkin ingin menggulingkanku sebagai kepala keluarga Ye. Dan kamu dan aku harus selalu berhati-hati di masa depan kalau kita tidak akan dibunuh oleh orang-orang pengkhianat ini. Ayah jangan khawatir, jika mereka berani datang ke sini, aku pasti akan langsung memenggal kepalanya. Dan setelah Yeyun mengucap kata-kata itu, tiba-tiba saja pintu gerbang rumahnya pun didobrak hingga hancur oleh beberapa orang. Dengarkan orang-orang yang ada di dalam, dengarkan apa yang aku katakan. Cepat keluarlah kalian, jangan diam di dalam seperti seorang pengecut. Ayah Yeyun pun bertanya pada Yeyun, siapa di sana? Apakah mereka sudah datang secepat ini? Kemudian di depan pintu rumah Yeyun terdapat satu langkah kaki yang sepertinya ia akan membuat perhitungan dengan Yeyun. Apakah kamu Tuan Muda Ye? Cepatlah keluar. Dan orang ini pun masih belum diketahui siapa-siapanya. Yang penting ia membawakan sebuah berita. Sang Patriark Agung memerintahkan seluruh klan untuk menghadiri segera ruang dewan. Penundaan tidak akan ditoleransi lagi. Jadi kuharap kerjasamanya dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yeyun pun menunjukkan sikapnya jika ia kurang menyukai dengan kedatangan orang-orang ini. Yang pastinya orang-orang ini datang akan membawa sebuah kabar buruk untuknya. Akan tetapi Yeyun pun ingin tahu permainan dari sang patriark seperti apa. Akhirnya ia pun memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka. Cerita pun lalu berpindah pada sebuah tempat, yaitu ruang dewan. Di sana rupanya semua orang sudah menunggu kedatangan dari Yeyun. Inilah yang terjadi. Yeyun tidak hanya memukuli orang-orang kita, dia juga menyiksa Tuan Muda Kun hingga merampas kultivasinya. Kultivasi itu tidak akan bisa pulih cepat. Dengan begitu, maka artinya Tuan Muda Kun tidak akan ada gunanya untuk sementara ini. Putra Ye Wushuang mendapat masalah besar kali ini. Ya, dia benar-benar berani. Yeyun pasti akan mati kali ini. Dia juga mengambil kunci perbendaharaan. Perbendaharaan telah digeledah olehnya dan semuanya dirampas habis. Mendengar semua laporan itu, sontak saja Patriark Agung pun menjadi sangat marah pada Yeyun. Lalu orang itu juga berkata pada Patriark, Patriark Agung, tolong balaskan dendam Tuan Muda atas perlakuan dari Yeyun. Patriark itu pun menjadi sangat murka.
Bocah Yeyun itu sungguh sangat kurang ajar sekali. Patriark ini tak lain adalah Ye Changge, patriark agung dari keluarga Ye, sekaligus ayah dari Ye Kun. Aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Kalau begitu tunggu saja nanti. Itulah ucapan dari dua orang yang belum diketahui siapakah namanya. Yang mana di sisi lain, Ye Ming yang merupakan patriark kedua dari keluarga Ye, ia pun berkomentar, "Sialan, beraninya dia menyentuh rekan sebangsanya. Ye Yun ini benar-benar, dia lebih buruk dari seorang." Seketika itu, situasi di sana pun menjadi sangat menegang ketika tiba-tiba saja pintu pun terbuka dengan seorang prajurit yang dilempar keras ke arah dalam ruangan itu. Orang-orang di sana pun bertanya, "Siapa di sana? Beraninya kamu membuat masalah di sini? Apakah kalian tidak tahu jika kami semua sedang rapat di tempat ini? Membuat masalah? Siapa yang datang membuat masalah?" Itulah yang dikatakan oleh Yeyun. Lalu Yeyun kembali mengucapkan, "Kalian semua, terutama kau, adalah seorang pengkhianat yang menyerang rekan sebangsamu terlebih dahulu, bukan? Kalau begitu, apakah aku salah jika aku menuntutkan balas?" Itulah kata-kata yang dicecarkan oleh Yeyun pada sang patriark. Patriark pun menjadi keheranan. "Yeyun, bocah ini, kamu bahkan tidak merasa takut saat berhadapan langsung denganku. Berapakah nyawa yang kau miliki? Apakah kau benar-benar bosan hidup?" Yeyun langsung menunjuk patriark itu. Seraya ia berkata, "Kamu berubah. Kaulah yang tidak mengikuti aturan dan sekarang kau memberitahuku aturannya. Ini terdengar sangat lucu. Hei, apa kualifikasimu? Apakah memang kamu itu layak berdiri di tempat yang seharusnya ditempati oleh ayahku?"